ada yang mengadakan, karena tiap-tiap yang pernah nggak ada terus ada itu pasti butuh kepada yang mengadakan. Di annahu, karena sesungguhnya lam yakun lahu muhditsun bal hadatsa binafsihi, karena jika tidak ada yang mengadakan alam itu, maka alam itu bal hadatsa binafsi, yaitu baru dengan sendirinya. Tadi ngomong alam itu baru dari arah pernah nggak adanya ya, berarti dari arah barunya. Sekarang bal hadatsa binafsi itu dilihat dari mungkinnya. Kenapa sih kalau alam itu tidak ada yang menjadikan maka itu akan menjadi baru dengan sendirinya atau ada dengan sendirinya? Karena lazima ayakuna ahadal amrayni mutasawiyaini musawiyan biswahibihi rajihan ala bila sababin alaihi bila sababin. Karena jika dia baru dengan sendirinya maka akan menjadi lazim adanya dua perkara. Yang dua perkara itu sama, berarti mungkin kan sah wujud, sah adam gitu. Sedangkan mungkin posisinya cuma terima saja, terima diadakan, terima ditiadakan. Lalu yang mengadakan nggak ada, yang meniadakan nggak ada, otomatis jadi nongol dengan sendirinya gitu kan, bila sababin tanpa sebab. Sedangkan alam tidak ada yang menjadikan itu muhal, karena alam itu baru ya, dari nggak ada menjadi ada, itu dari nggak ada menjadi ada bukan terus ada dengan sendirinya, diadakan. Karena kalau nggak ada mengadakan otomatis baru dengan sendirinya kan gitu. Sedangkan baru dengan sendirinya itu nggak nemu juga, karena di situ ada dua perkara pada alam tersebut itu statusnya dari arah mungkinnya, sah nerima ada, sah nerima nggak ada gitu. Kok nongol sendiri tanpa sebab? Berarti dilihat dari tiga itu sudah muhal ya. Muhal alam baru dengan sendirinya, muhal alam kidam kan gitu, dari arah itu. Muhal alam kidam itu terbatalkan dari ngomong alam itu baru. Ngomong baru kok kidam gimana? Ya dong, dari nggak ada menjadi ada kan berarti bukan kidam, itu dibatalkan. Lalu ada dengan sendirinya, batalnya dari mana? Dari arah mungkinnya. Ada dua perkara yang sama, yang mungkin itu nerima wujud, nerima adam, kok nongol salah satunya itu tanpa sebab gitu. Itu akal kita nemunya di situ. Dari situ itu menunjukkan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ini adalah qauluhu wa dalilul hudusil alami, dan adapun bukti barunya alam. Di situ ngomong pakainya wa dalilu, pakainya dalil. Sedangkan kepada Allah wa amma burhanul, lah di situ yang membedakan. Walaupun ngomong burhan sama dalil sama, tapi kepada Allah itu sesuatu yang qat'i, itu yang terdiri dari dua muqaddimah dan terdiri dari kuwah sughra, kuwah kubro, muqaddimah sughra maupun muqaddimah kubro. Di sini juga dalil juga ini yang sama dengan burhan, yaitu dengan dua muqaddimah, baik itu muqaddimah sughra maupun muqaddimah kubro. Tapi dinisbatkan ke selain Allahnya Ta'ala itu pakainya dalil bukan burhan tuh. Kan kita jadi tahunya dari kitab. Nah kalau kita nggak ngaji kitab sih gimana ya, sama-sama aja kan gitu. Walaupun ngomong burhan sama dalil sama, tapi meletakkan burhan untuk siapa, dalil untuk siapa gitu, jadinya kita tahu dari sini. Oh, burhan itu khusus kepada Allah gitu jadinya. Dalil khusus kepada selain Allah. Kayak ngomong sifat. Sifat itu kan bisa ke qadim, bisa ke kudus. Kan gitu. Iya dong, sifatnya Allah Ta'ala qadim, sifatnya hawadis kudus. Selain Allah Ta'ala dia sifatnya selain Allah Ta'ala kudus, namanya a'rad. Berarti a'rad kepada khusus kepada yang selain Allah gitu, nggak masuk kepada Allah, karena a'rad itu sifat yang baru kan kayak gitu tuh. Jadi Ki Musannif itu meletakkan kata-katanya aja hati-hati, nggak kayak kita sembarangan kan gitu. Justru di sini kita diajarin supaya hati. Qauluhu wa dalil hudusul alami ila akhirih, dan adapun dalil atau buktinya barunya alam.
Kemarin buktinya adanya Allah Ta'ala ialah barunya alam. Sekarang ditanya buktinya barunya alam apa, kan gitu. Berarti kan makin ngerucut gitu ya, makin meluas. Iya kan, didalilin lagi. Buktinya adanya Allah Ta'ala ialah barunya alam. Yaitu karena alam itu karena alam itu pasti ada yang menjadikan. Jika alam tidak ada yang menjadikan, pasti ada dengan sendirinya, kan gitu. Jika ada dengan sendirinya, kan alam itu sesuatunya mungkin. Yang dua tadi, sah wujud, sah adam. Kok perkara yang sah bisa unggul sendirinya atau salah satunya itu tanpa sebab gitu. Itu sudah kan. Sekarang bukti dalilnya atau bukti barunya alam. Barunya alam itu apa gitu. Ila akhirnya qad arafta, Anda telah tahu anna hadza dalilu ala hudusil ajromi, bahwa ini adalah menunjukkan atas barunya si jirim itu kan. Maka fal muradu minal alami hunna khususul ajromi, maka yang dimaksud di sini alam di dalam hal ini adalah khusus kepada jirim-jirimnya. Bikhilafihi, berbeda halnya dengan fima taqaddama, keterangan yang sebelumnya. Apa keterangan yang sebelumnya itu? Fa'inal murada bihi, maka yang dimaksud dengan alam yang keterangan sebelumnya itu adalah mayasmilu al-ajroma wal a'rodo, yaitu apa-apa yang termuat di dalam alam tersebut. Itu ada dua unsur, yaitu jirim-jirim dan arod. Kemarin kan ngomong fahudusul alami, maka di dalam itu ada kekuatan sugro, yang dimaksud adalah jirim dan arod. Itu keterangan sebelumnya. Sekarang mau nerangkan rinciannya. Terinci terdiri dari dua unsur alam tadi adalah jirim-jirim dan arod, maka ini akan dibuktikan satu persatunya. Kan gitu. Berarti ngomong apa? Wa dalilul hudusil ajromi gitu. Asalnya kalau lengkapnya di matanya begini. Wa dalilul hudusil alami mulazamatuhu lil a'rodi al hadisati, bahwa bukti barunya alam ialah yang alam itu terdiri dari jirim-jirim dan arod-arod, maka jirim itu tidak bisa lepas dari a'rod yang baru atau tidak bisa lepas dari sifat yang baru. Buktinya barunya alam itu ialah jirim-jirim yang ada di alam tersebut tidak bisa lepas dari a'rod yang baru, tidak bisa lepas dari sifat-sifat yang baru. Yang sifat-sifat yang baru itu dicontohkan di sini, diambil min harokati wasukuni, tidak bisa lepas dari gerak dan diam gitu. Wa khairihima, dan selain gerak dan diam. Selain gerak dan diam apa? Hitam, putih, senyum, marah, keras, lembek, kayak gitu deh ya. Itu kan selainnya hitam dan putih, selainnya gerak dan diam itu termasuk juga adalah sifat yang baru. Wa mulazimul hadisi hadisun, dan tiap-tiap yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru maka dirinya juga baru. Itu asalnya begitu. So di kalamnya Kimo Sone baru dipretelin satu-satu, di tiap perkata-perkatanya itu diperjelas oleh Kisare, maksudnya dijelaskan, bukan diperjelas, semuanya jelas. Kimo Sonefnya jelas, Kisarenya jelas, tapi di sini dijabarkan. Qauluhu mulazamatuhu lil a'radi al hadisati, olehnya Ki Musonef yang berupa mulazamatul lil a'radi al hadisati, bahwa jirim tersebut itu tidak bisa lepas dari perkara yang baru atau dari sifat yang baru. Kalau simpel itu jirim itu barangnya, a'rad itu sifatnya barang yang baru tadi gitu deh. Dengan kita tahu sifat yang baru tadi, otomatis barangnya juga baru gitu. Qauluhu mulazamatu lil a'radi al hadisati fi quwwati zuhra. Qaulnya Ki Musnif yang berupa tidak bisa lepasnya jirim lil a'radi kepada
a'rod sifat-sifat al-hadisati yang bangsa baru fi quwati zuhro itu ada di dalam kekuatannya suhro. Ngomong mulazamatu lil a'rodi al-hadisati itu adalah kekuatannya muqaddimah suhro. Yang muqaddimah suhro kalau diungkapkan al-qailati jika dikatakan al-ajromu mulazamatu lil a'rodi al-hadisati gitu sur. Tadinya kan ngomong mulazamatu doang ya. Maka di situ diawali dengan al-ajromu, berarti al-ajromunya disimpan gitu. Ini dikeluarin nih di dalam kekuatan sufronya muqaddimah sufro. Kan terdiri dari dua muqaddimah. Kalau burhan atau dalil yang sama dengan burhan kan gitu. Maka di sini dikeluarkan tuh muqaddimah sufro sama muqaddimah kubro. Muqaddimah sufronya ngomong kayak gitu bahwa wa mulazamatu lil a'radi al hadisati, tidak bisa lepasnya jirim kepada a'rad yang baru itu ada di dalam kekuatannya sufro. Muqaddimah sufro maksudnya al-qailati yang jika dikatakan, ini ilmu mantek ini sebenarnya ya, yaitu al-ajromu mulazamatu lil a'radi al hadisati, jirim-jirim itu tidak bisa lepas lil a'radi kepada a'rad al hadisati yang baru. Jirim itu tidak bisa lepas dari sifat yang baru gitu deh. Jirim barangnya, a'rad itu sifatnya, keduanya itu barang baru semua gitu ya. Itu ada di dalam kekuatannya sufro. Wa qauluhu mulazimul hadisi hadisun. Dan kaulnya Ki Musnaf yang berupa wa mulazimul hadisi hadisun. Dan yang melazimi kepada perkara yang baru atau yang tidak bisa lepas kepada sifat yang baru hadisun, maka barangnya juga baru. Itu ada di dalam fiqwatil kubro, ada di dalam kekuatannya muqaddimah kubro. Oh, yang tadi muqaddimah subro, sekarang muqaddimah kubro. Memenuhi unsur atau memenuhi syaratnya burhan enggak? Memenuhi jadinya kan. Lalu kekuatannya kubro itu apa? Jika dikatakan al-qailatu wa kullu mulazimul hadisu hadisun, dan tiap-tiap yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru hadisun, maka barangnya juga baru, maksudnya dirinya juga baru. Fayasiru nadmu dalilu, maka digambarkan runtutannya dalil ini hakada seperti ini. Al-ajromu mulazamatu lil a'radi al hadisati wa kullu malazimul hadisi hadisun. Runtutannya dari seperti ini. Jirim-jirim itu tidak bisa lepas dari a'rad yang bangsa baru. Maka waqulu malazimul hadisi hadisun, tiap-tiap yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru, maka hadisun jirimnya juga baru. Wanati jatuh, maka kesimpulannya, dan kesimpulannya adalah al-ajromu hadisatun, maka jirim itu baru. Itu baru ngomong jirimnya gitu loh. Bukti adanya Allah yaitu barunya alam. Terus tiap-tiap yang baru pasti butuh yang menciptakan gitu kan, butuh sama yang mengadakan. Karena jika tidak ada yang mengadakan, otomatis itu ada dengan sendirinya. Sedangkan ada dengan sendirinya, alam itu terdiri dari dua unsur, yaitu mungkin, sah ada, sah enggak gitu. Sah ada, sah enggak, nongol sendiri tanpa sebab, muhal, mustahil ya. Mustahil gitu, boleh. Ya dong, alam ada dengan sendirinya mustahil, alam tidak mustahil gitu ya. Ada sesuatu dari si mungkin, nongol salah sendiri, nongol salah satu tanpa sebab, mustahil. Lalu di sini ngomong bukti barunya alam, yang di dalam alam itu terdiri atau termuat di dalam dua unsur, yaitu jirim dan a'rad. Maka di sini ngomong wa dalil hudusul alami, maksudnya ialah dalil adanya jirim dulu gitu kan, karena muatan urutannya adalah jirim dulu terbaru a'rad.
Dalil barunya si jirim ialah bahwa jirim itu tidak bisa lepas dari sifat yang baru. Tiap-tiap yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru, otomatis jirimnya juga baru. Maka kesimpulannya jirim itu baru tuh segitu. Baru di sini kan. Qaluhu min harakati wa sukuni wa ghairihima. Kolnya kemusanaf yang berupa min harokatin wasukunin wa ghairihima, yaitu dari gerak dan diam dan selainnya gerak dan diam, bukan gerak dan diam bukan ya, tapi selainnya gerak dan diam maksudnya sejenisnya gitu loh, baik itu hitam putih, marah seneng gitu ya, keras lembek misalnya kayak gitu deh, merah hijau terserah deh, pokoknya itu adalah sifat yang baru. Tapi di sini Ki Musonef mengambil contoh sifat yang baru itu ialah seperti gerak dan diam. Bayanunil a'radi al-hadisati, dan itu adalah menjelaskan kepada sifat yang baru. Gerak dan diam itu salah satu contoh penjelasan dari a'rad yang baru atau sifat yang baru. Wa innama khassa al-harakata wasukuna, karena sesungguhnya mengkhususkan harokat gerak wasukuna dan diam bitasrihi bihima, dengan menjelaskan keduanya yaitu gerak dan diam, karena li anna mulazamatal ajromi lahuma doruriyatun, karena sesungguhnya mulazamanya jirim-jirim tidak bisa lepasnya jirim-jirim dari gerak dan diam itu adalah doririyatun, yaitu bangsa doruri, tidak usah dipikir. Kalau jirimnya ada ya pasti, kalau nggak gerak nggak diam, kalau nggak gerak ya diam, kalau nggak gerak nggak diam sih gimana jadi kalau nggak gerak ya diam, kalau nggak diam ya gerak gitu. Misalnya ditanya, itu tukang bakso sudah keluar apa belum gitu, udah, lagi mangkal apa lagi ngider gitu kan, dijawab kok lagi nggak mangkal lagi nggak ngider, kira-kira mau nggak? Ngomong lagi mangkal itu namanya lagi diem, lagi ngider itu artinya gerak gitu. Itu nggak nangkep kalau kayak gitu ya. Makanya di sini Ki Musonef ngambil contohnya gerak dan diam. Karena gerak dan diam itu adalah a'rad yang bangsa hadisah, yang itu masuk kepada sesuatu yang nggak usah dipikir, likuli akilin, bagi tiap-tiap orang yang berakal gitu. Justru kalau kita nggak mau ngaji tauhid berarti kita masuk kategori nggak berakal. Jadi apa yang dikaitannya dengan tauhid, ilmu yang berakal gitu. Lakin fi ja'lihima, akan tetapi di dalam menjadikannya keduanya gerak dan diam itu minal a'radi, yaitu termasuk bangsa sifat yang baru atau termasuk a'rad, itu nadrun, itu harus dipikir. Iya, jirim itu tidak bisa lepas dari gerak maupun diam gitu. Kalau jirimnya lagi diam berarti nggak gerak, kalau jirimnya lagi gerak berarti nggak diam gitu. Itu memang kayak gitu. Tapi kategori gerak dan diam itu masuk kategori itu a'rad, yaitu sifatnya jirim yang baru itu harus dipikir gitu kan gitu, bahwa gerak dan diam itu masuk kategori a'rad yang baru, itu harus dipikir. Kalau jirimnya terkena gerak maupun diam itu nggak harus dipikir, kayak jirim menempat lah ya, itu kan muqayyad ya, wajib tadi muqayyad selagi ada jirimnya. Nah kalau nggak ada jirimnya gimana? Iya dong, nggak ada barangnya tapi gerak atau di jadi sih gimana, sifat layangan sendiri gimana? Itu kuning gak nempel apa-apa gimana? Itu senyumnya manis sekali, senyumnya siapa? Bukan senyumnya siapa-siapa, ya nggak mau. Kadang kalau kita ditanya malah kadang-kadang kayak bener ya, berarti kalau yang bener-bener apa enggak? Habib lagi apa? Habib lagi nggak apa-apa. Gimana sih? Udah tahu kena a'rad yang baru, mau itu tidur kayak mau kayak gitu ya, mau gerak mau diem kayak ya, bahasanya diem nganggur deh, bahasanya kerja aktif deh kan gitu.
Nah itu aja kita sering ngomong lagi nggak apa lagi nggak apa-apa kan gimana lagi nggak apa-apa itu berarti kan nggak terkena arut itu berarti kan mustahil. Masa barang baru nggak terkena sifat yang baru gimana? Jadi kalau dilihat gerak diamnya itu nggak perlu dipikir benar karena itu masuk doruri. Tapi kalau dilihat bahwa gerak dan diam itu masuk kategori sifat itu harus dipikir. Disinilah tauhid gitu loh. Mengerti bahwa kita ini baru karena di dalam kita ini ada sifat-sifat yang baru. Karena kita dilazimi oleh sifat yang baru, otomatis kitanya baru ngomong man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya maka mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Ngaji tauhid kagak mengenal Tuhannya sih gimana? Kadang kita memvonis yang lainnya baru seakan-akan dirinya kok dimen gitu. Ini baru. Entenya dulu baru enggak gitu. Harusnya tunjukin Vonis-vonisin orang kayak gitu tapi dirinya enggak baru gimana? Iya kan iya dikira dirinya bukan termasuk alam. Pokoknya selain Allah Ta'ala alam kan gitu. Dan selain Allah Ta'ala pasti baru gitu. Ketangkapnya kan dari situ. Selain Allah Ta'ala ya. Iya pokoknya kalau selain Allah Ta'ala ya itu kan alam. Atau bisa dikabarkan mungkin. Tapi kan ini lagi ngomong barunya. Berarti tadinya nggak ada diadakan. Jangan ngomong ada dengan sendirinya atau ada doang. Itu ada yang berperan di situ kan Allah Ta'ala yang menjadikan nggak dikasih tahu gitu gimana sih nggak dikasih tahu. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon. Kewajiban manusia ialah mengenal Tuhannya dengan sepenuh yakin. Ini akuat dari alam. Iklan aja udah begitu. Apakah kita gak disesatkan sama iklan itu jadinya? Ini alami itu ya Allah alami. Maksudnya alami apa sih? Jadi dengan sendirinya gitu. Ya naudzubillah min dzalik kok nggak termasuk mukmin kalau begitu. Jadi menjadikannya gerak dan diam itu sebagai arut itu sebagai sifatnya hawadis itu harus dipikir atau perlu dipikir. Kalau perlu dipikir itu harus nador ya, karena pikir itu nador. Ketika dinador baru nemu. Nador kagak bisa nemu gitu gimana? Jangan-jangan taklid kan gitu. Nah kalau taklid kalian diikutin bener ya. Yang wajib bener kan cuma Rasul, selainnya sah-sah saja gitu. Tapi kalau yang ittiba li Rasul ya insyaallah bener gitu. Di anal a'rad jam'u aradin karena sesungguhnya lafaz a'rad gitu yaitu pakai alif pakai dot gitu ya a'rad gitu adalah jamaknya lafaz aradin berarti aradun itu isim mufrad a'rad jamak sama taksir gitu loh yaitu beberapa sifat gitu loh. A'rad itu beberapa sifat atau sifat-sifat. Aradun sifat tapi ini khusus kepada hawadis saja. Makhluk doang ya. Iya, pokoknya selain Allah gitu. Wa huwa khassu bil amri al wujudi dan itu khusus kepada perkara yang wujud. Kasawat wal bayad, kasawati wal bayad dan seperti hitam dan putih gitu. A'rad itu diambil kata dari aradun. Aradun itu isim mufrad, a'rad itu isim jamak kan gitu. Maka sifat-sifat yang baru itu khusus kepada bil amri wujudi, masuk kepada khusus perkara yang wujud saja, yang bisa disaksikan saja, itu arad aslinya begitu ya. Seperti hitam dan putih bisa disaksikan. Kenapa masuk
amru wujudi, perkara yang wujud, karena jirimnya itu wujud. Taunya wujud dari mana? Kan hudus itu adalah wujud pada ada. Adanya itu setelah tiada. Tiada lalu diadakan sama Allah Ta'ala, dibikin sama Allah Ta'ala, kan gitu. Nah di situ jirim itu mulazamah sama arut. Arut yang baru ya. Mulazamah arut yang baru itu kan selagi jirimnya ada, namanya wajib latih muqayyad. Nah kalau jirimnya ada, Ya nggak bisa. nah tadi ntar sifat loyongan sendiri gimana? Mustahil lah. Gitu. Jalan-jalan. Dilihat dari situnya ya, dari hudusnya si jirim gitu loh asalnya. Maka arutnya itu masuk kepada perkara yang wujudi. Sementara itu gitu, sementara. Seperti kasawat wal bayat, karena amrun wujudi itu bisa disaksikan atau bisa dilihat. Kasawati wal bayati seperti hitam dan putih. Hitam bisa dibuktikan, putih juga bisa dibuktikan. Wala kadzalika, dan bukan yang seperti itu huma baginya itu gerak dan diam. Berarti seakan-akan gerak dan diam itu bukan perkara wujudi. Kenapa? Karena nggak bisa disaksikan sih gitu. Sebenarnya mau pakai contoh putih ya boleh, hitam ya boleh, kan itu arut hadisah ya. Sifat yang baru, gerak juga sifat yang baru, diam juga sifat yang baru. Boleh-boleh saja. Tapi entar dilihat, kalau pakai hitam putih itu lebih mudah apa lebih sulit? Kalau pakai gerak itu lebih mudah apa lebih sulit gitu? Dilihat dari situnya ya. Ingat kemudahan Iya, ngomong lebih sulitnya sudah nemu sor. Kan belum ya. Ngomong lebih mudahnya ya belum gitu. Jadi sudah dalilin ini aja, mudahnya ya harus ente buktikan, sulitnya ente harus buktikan gitu. Kan nggak boleh ngikut-ngikut, nggak boleh. Mesti bahasanya mikir gitu ya. Nemu sendiri ya hasilnya mustahil ya. Dibikin nemu kan kayak gitu maksudnya kalau dilihat hakikatnya. Tapi ini lagi bicara taklim muta'alimnya kan gitu, perintah syar'inya kan disuruh an-nazru gitu ya, disuruh berpikir. Kenapa sih bahwa gerak dan diam itu nggak masuk kategori amrun wujudi, yaitu perkara yang wujud. Li anal harakat ya intiqalul jirmi min haizil ila haizin akhara. Yang namanya gerak itu ialah perpindahnya atau pindahnya jirim min haizil ila haizin akhara, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ini jirim. Jirim gerak apa diam ini? Diam. Terus ada istilah gerak kan gitu ya. Gerak itu ialah perpindahannya jirim yang satu ke tempat yang lain, dari sini ke sini pindah, atau dari sini ke situ boleh, dari sono ke sini, dari sini ke sono boleh, itu namanya pindah ya. Pokoknya perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain gitu namanya harokat, gerak gitu. Itu namanya gerak. Ini diapalin terus, diinget-inget terus, dipikir lalu nemu, mudah-mudahan dikasih paham sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wasukunu diduhu, dan adapun diam itu lawannya gerak gitu. Berarti tadinya di sini, sekarang di sini juga gitu kan gitu. Kalau tadi kan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Berarti di situ-situ juga. Bukan tetap di situ ya. Kalau tetap itu diartikan lain. Tadinya di sini, sekarang di sini gitu deh gitu. Wakila ada yang mengatakan al-harakatu atau berpendapat al-harakatu hiya husulil awwali fi ghairil hizil awwali. Ada yang berpendapat bahwa gerak itu ialah hasilnya tempat yang awal, hasilnya tempat yang awal di selain tempat yang awal. Hasilnya tempat yang awal di selain tempat yang awal.
tadinya di sini sekarang nggak di sini gitu namanya hasilnya tempat yang awal di selain tempat yang awal sih berarti nggak di situ lagi di situ gitu ya. Karena bahasanya kita kayak gitu kan. Kenapa sih kayak rumit? Biar mikir gitu. Wong ini lagi ngomong bahwa gerak dan diam itu masuk kategori arut. Sedangkan arut itu harus dipikir. Kalau gerak dan diam itu kalau jirim terkena gerak dan diam itu mah harus dipikir. Itu dorurian. Kalau ini kan nadorian. Bangsa dipikir. Tuh hasilnya tempat yang awal di selain tempat yang wasukunu ma'ada dalika, dan adapun diam itu apa-apa yang selain tadi berarti di situ-situ juga itu deh. Itu takrifnya gerak sama diem gitu. Wa qulu minal intiqali wa didihi awil husulil awwali fi ghairil hizil awwali wa ma'adahu amrun i'tibariyun. Maka tiap-tiap dari pisah atau lawannya pisah, pindah atau lawannya pindah, atau hasilnya tempat yang awal di dalam selain tempat yang awal, dan apa-apa yang selainnya itu adalah amrun i'tibariyun, itu hanya gambaran saja gitu ya, bahwa sesungguhnya gerak dan diam itu hanya gambaran saja. Kalau gambaran masuk perkara wujudi enggak kan gitu jadinya. Sedangkan tadi A'rad itu bangsa amrun wujudi, tapi digambarkannya seperti hitam dan putih karena hitam dan putih bisa disaksikan. Sedangkan gerak dan diam itu kan amrun itibar ya, masuknya amrun itibar, nggak bisa disaksikan. Sementara ke situ qalu wa mulazimul hadisi hadisun, kalau nyeki musannaf yang berupa dan tiap-tiap yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru hadisun, maka yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru itu barangnya juga baru. Ai li anna mulazamu li annal mulazama syai'i la yasihu ayyusabbihuhu, karena sesungguhnya yang namanya mulazama itu ialah yaitu tidak bisa lepasnya sesuatu kepada sesuatu yang lain, itu namanya mulazama. Itu kan maka layasihu ayusabiquhu, maka tidak sah ayusabiquhu itu hendaknya mendahului, maka tidak boleh saling mendahului itu ya. Jirimnya dulu apa arutnya dulu gitu, jadi kan nggak boleh mendahului ya. Jirimnya dulu deh, arutnya ntar gitu ya, namanya nggak mulazam. Atau arutnya dulu deh, jirimnya ntar ya keloyongan kan gitu. Harus mulazamah ya. Iya dong, tapi mulazamah kan nggak bisa lepas itu. Iya sepaket deh kalau ngomong otomatis gitu, tuh yang namanya mulazamah. Itlau sabaqaha latanafat al mulazamatu wa huwa khilaful fardi. Jika mendahuluinya salah satunya sesuatu itu, maka latanafat al mulazamatu tidak bisa dikatakan itu yang namanya mulazamah. Wa huwa khilaful fardi, maka itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuannya atau takrifnya deh gitu. Yang namanya mulazamah itu ya otomatis. Kalau Tuan Guru itu ngomong tidak serta merta, dulu sering ngomong kayak gitu ya, di bawah ini omongannya Tuan Guru, karena kita wasilah dapat ilmunya dari beliau gitu, dari Kiai Al-Maghfurlah gitu ya, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Latufso Ammar, ya Allah ya kamu ya amin ya Allah. Jadi yang namanya mulazamah itu tidak bisa saling mendahului itu, karena tidak bisa lepasnya sesuatu dari sesuatu yang lain. Seperti jirim tidak bisa lepas dari arut, arut juga tidak bisa lepas dari jirim. Itu namanya mulazamah, tidak bisa mendahului gitu loh. Jirimnya dulu, arutnya ntar, ya mustahil. Arutnya dulu deh, jirimnya ntar, ya mustahil itu.
tidak boleh lepas, tidak bisa pisah gitu. Karena itu akan menjadi tidak sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalau diterapin gimana? Ini kan tadi ngomong nih, qauluhu wa dalilul hudusul alami, yaitu mulazamatul lil a'radi al hadisati minal harakati wa sukuni wa ghairihima, kan gitu. Bahwa bukti barunya alam ialah yaitu yang di alam tersebut itu terdiri dari jirim dan arad, maka di sini yang didalili adalah bukti barunya si jirim gitu kan. Bener enggak? Iya. Maka ngomongnya begini, al ajramu mulazamatul lil a'radil hadisati, bahwa jirim-jirim itu tidak bisa lepas dari sifat-sifat yang baru. Wa kullu malazimul hadisi hadisun, dan tiap-tiap yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru maka jirimnya juga baru. Wa natijatu al ajramu hadisatun, maka kesimpulannya bahwa jirim-jirim itu baru. Kenapa dilihat dari sifatnya baru? Dicontohkannya di sini dari gerak dan diam gitu. Minasukuni au harokatin. Berarti gerak baru, diam juga baru. Itu gerak sama diamnya apa? Jirimnya juga jadinya. Kan gitu. Kan gitu ya, dicontohin ngomong. Kudus makna hakiki apa? Wujud bada adam, adanya setelah tiada, atau adanya itu didahului tiada, nggak ada nih, terus diadakan, no gitu, diem gitu ngomong. Terus jirim itu gerak, no, di sini pindah, tuh tadi kan gerak tuh, sekarang diem lagi kan, yang main. Tadinya nggak ada, terus diadakan, ini namanya baru. Setelah ada, tahu adanya barunya itu dari mana? Wong kita lahir itu alam sudah ada, kan ke situ. Emang kita tahu sebelum nggak adanya gitu alam ini, kan nggak tahu tuh cerot ya gitu sampai dibikin melihat sama Allah Taala, tahu ini alam sudah ada. Setelah ada, ente bisa tahu barunya alam ini dari mana? Diambil dari salah satu contohnya, yaitu dari gerak dan diam gitu. Berubahnya lah kalau orang ngomong ya, gerak nih gitu. Tuh nggak ada. Yang tadinya di sini nggak ada, diadakan. Namanya baru terus. Gitu. Kita sering ngomong baru mah baru, tapi nggak maksud barunya itu gimana. Motornya baru, mobilnya baru Bang Ari kan gitu. Nggak ngerti barunya itu gimana. Mestinya barunya itu tahu ya, tadinya nggak ada jangan bukan tahunya baru itu dari dealer. Giliran dari toko loak namanya bukan baru second sih kan. Padahal second aja barang baru kan ke situ. Kata-kata minta kan ya ngomong baru mah paham. Ngomong baru mah ngomong, tapi pahamnya kok ide baru nggak paham kayak gitu. Lah kalau diam terus gimana? Kan repot ini. Kalau gerakan tadi kelihatan, dari nggak ada menjadi ada, terus saya ngomong jalan ya. Di sini nggak ada tuh ada. Lah kalau diam terus, lah itu nyatanya ada terus gimana kayak gitu? Gimana ya kan kayak alam ini kita lahir setelah tahu-tahu sudah ada. Artinya bukan sudah ada, sudah diadakan kan gitu. Kalau sudah ada dikira nggak ada yang mengadakan apa gimana gitu. Baru dilihat dari berubahnya yang nggak berubah-ubah kan gitu. Misalkan aku mah kayak gini aja dari tadi, saat tembok-temboknya sama masjid-masjidnya tuh kayak gitu mah. Perubahan waktu ya. Nah itu kalau Tuan Guru Kiai itu ngomong perubahan waktu, pokoknya dilihat dari perubahannya maupun diamnya. Padahal diamnya itu aja berubah. Diamnya itu aja a'rad yang baru, kan tadi ngomong tidak bisa lepas dari gerak dan diam gitu. Kalau jirim itu gerak gitu ya, atau diam gitu. Dilihat dari situ. Sekarang sudah tuh, itu adalah dalilnya barunya alam. Yang di situ muatannya adalah yang pertama adalah jirim. Lalu buktinya barunya jirim, bahwa jirim itu tidak bisa lepas dari sifat yang baru. Tiap-tiap yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru, maka itu barangnya hadisun baru, maksudnya jirimnya
baru. Maka bisa disimpulkan bahwa jirim itu baru. Sekarang masuk kepada materi berikutnya, itu qauluhu wa dalilul hudusil aqradi musyahadatun taghayyiruha ila akhirih. Kaunya ke musnaf yang berupa wa dalilul hudusil aqradi. Gak ngomong wa ama burhan ya. Pakainya wa dalilul lagi gitu. Karena selain Allah. Bentar ya. Pas materi kepada Allah gitu, wa ama burhan gitu. Bako maksudnya kan ini berwujud. Burhannya wujud kan burhannya bako. Kidam terbako gitu ya. Qalu huwa dalilu hudusil a'radi musyahadatun tahayyiriha. Kalau nyaki musnaf yang berupa dan bukti barunya a'rad itu sifat yang baru itu musyahadatin tahayyuruha, yaitu dapat disaksikannya tahayyuruha, yaitu berubahnya, asalnya kayak gitu. Qalu huwa dalilul hudusil a'radi musyahadatun tahayyuruha, dan adapun bukti barunya a'rad itu dapat disaksikan berubahnya. Takriruhu hakada, uraiannya dalil itu seperti ini. Al-a'radu syuhadu taghayyiruha min wujudin ila adamin. A'rad itu dapat disaksikan berubahnya dari ada kepada tiada wa aksihi, atau sebaliknya dari enggak ada menjadi ada. A'rad itu bisa disaksikan berubahnya dari ada menjadi enggak ada, karena yang kita lihat sudah, yang kita saksikan sudah ada. Kalau pakai mata, pakai his ya, pakai akal gitu ya. Yang disaksikan sudah ada, atau sebaliknya dari enggak ada menjadi ada gitu. Kan kita tanya nih sudah ada nih. Alam semesta ini nih kita jelas sudah ada. Itu bisa disaksikan barunya itu dari mana sifat itu? Dilihat atau disaksikan dari berubahnya. Itu bisa disaksikan berubahnya, yaitu min wujudin ila adamin, dari ada kepada tiada atau menjadi tiada, atau sebaliknya dari enggak ada menjadi ada. Wa kullu makana kadzalik, dan tiap-tiap yang keadaannya seperti itu yang bisa disaksikan berubahnya, fahuwa haditsun, maka itu baru. Itu tiap-tiap yang bisa disaksikan berubahnya, maka itu baru. Dari gerak menjadi diam, dari ada menjadi dari ada menjadi enggak ada, misalnya dari ada menjadi enggak ada, no kan gitu. Atau dari enggak ada menjadi ada, ini enggak mau gerak diam lagi. Ada enggak ada disaksikan itunya. Kalau tadi kan amrun itibar yang nggak bisa disaksikan kan, seakan-akan, tapi ntar yang disaksikan adalah jirimnya gitu. Jadi kayak gitu. Uraiannya dari seperti ini. Al-a'radu syuhadu taghayyiruha, bahwa sesungguhnya sifat-sifat yang baru itu syuhadu taghayyiruha, bisa disaksikan berubahnya min wujudin ila adamin, dari ada menjadi tiada, wa aksihi, atau dari enggak ada menjadi ada. Wa kullu makana kadzalika, dan tiap-tiap yang keadaannya seperti itu yang bisa disaksikan berubahnya, maka hadis fahuwa hadisun, maka itu adalah baru. Wa natijatuhu al-aradu hadisatun, dan kesimpulannya bahwa a'rad itu baru itu. Jadi ngomong itu dari wujud kepada adam, atau dari adam kepada wujud, karena ini dilihat dari takrifnya makna kudus. Kudus itu kan ya wujud pada adam atau tajadud pada adam. Ketika barangnya ada, itu yang kita lihat, yang kita saksikan adalah tajadudnya, tajadud pada adamnya gitu. Adanya dibikin baru terus, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Bukan tetap ada loh. Lihatnya dari mana? Kalau kita lihatnya yang diam ini, lihatnya dari waktu. Waktu yang sudah lewat itu masih ada apa enggak? Enggak ada. Sealam-alamnya ini harusnya nggak ada gitu ya, otomatis sih. Iya. Karena itu arutnya, kalau arutnya sudah nggak ada berarti alamnya nggak ada, dibikin baru lagi gitu loh. Yang tadinya marah sekarang senyum, berarti tadi yang marah sudah
ditiadakan. Kalau hilang hilang. Berarti kayak nggak yang mengadakan ya Bil. Sendal saya hilang katanya gitu. Si hilang dengan sendirinya apa gitu ya. Kan gitu ya, pasti ada yang ngilangin gitu, maksudnya meniadakan gitu ya. Ditiadakan. Tadi salat maghrib ya, waktu maghrib itu udah nggak ada. Itu yang hilang maghribnya apa? Orangnya masih ada kayak gitu. Ya kalau kita disaksikan bahwa jirim itu tidak bisa lepas dari sifat yang baru kan gitu. Kalau sifat yang barunya ditiadakan, masa jirimnya ketinggalan kan gitu jadinya. Ya kan setelah kita ngaji tauhid, akal kita nemu itu gitu. Yang tadinya Pak Toto marah sekarang senyum kan gitu ya. Berarti Pak Toto yang marah sudah tiada, yang diadakan Pak Toto yang lagi senyum gitu. Senyumnya Pak Toto kelayangan sendiri gitu. Pak Totonya nggak ada gitu, gimana? Ya kan akalnya kita lagi di servis sama King Musonep ini, kalau orang ngomong lagi di servis sama King Musonep. Selama ini sebelum kita ngaji tauhid selalu menuhankan adat, naudzubillah min dzalik, dikasih ide sama Allah Ta'ala, digerakin ngaji taklim, dipertemukan sama tuan guru yang masya Allah soleh, alim gitu. Ya, tuan guru almarhum Kiai Haji Latus Sama, Kiai Haji Muhammad Asmawi, ya Allah, yang apa? Kita nggak ngalamin kisahnya sih ya. Alhamdulillah masih ditemuin keturunannya, murid-muridnya gitu. Alhamdulillah. Nikmat yang paling besar nikmat iman Islam. Jangan pikiran nikmat duit setriliun ya, kadang-kadang kita ya karena lihatnya pakai hisi gitu. Iman nggak kelihatan soalnya kayak gitu kan. Ya iman ya pakainya hati sih, akalnya nazar gitu. Malah pusingnya banking. Ya gitu. Padahal depositonya nggak ada gitu. Apanya yang dipusingin gitu dong. Jadi kalau ada ya. Jadi kita dikasih tahu nih ya sama Allah Ta'ala ya. Musonef menerangkan di sini bahwa adanya Allah Ta'ala itu adalah barunya alam. Yang barunya alam di situ muatannya adalah jirim dan arot gitu ya. Kalau buktinya barunya si jirim tidak bisa lepas dari sifat yang baru. Tiap-tiap yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru, otomatis jirimnya baru, maka jirim itu baru gitu loh. Arut juga baru. Buktinya arut itu baru apa? Yaitu bisa disaksikan berubahnya dari ada menjadi tiada, atau dari tiada menjadi ada, itu disaksikan Berubahnya si jirim ya, itu hitungannya bukan? Iya, berubahnya si arut jirim dulu, baru si kan, arut ya? lihat kan kita lagi dalilin arut apa lagi dalilin jirim gitu. Kalau tadi dalilin jirim mudah, sekarang lagi dalilin arut. Berarti kita lagi lihat di sininya ke sono gitu ya. Bukan lihat dari sono ke sini. Kalau lagi bicara materi berarti dari sini ke sono gitu. Ya. Deh. Koreanya tadi ya sudah ya. Dan tiap-tiap yang bisa disaksikan berubahnya, maka itu baru. Maka kesimpulannya a'rad itu baru. Fa'in qila, jika dikatakan atau ada yang mempertanyakan, at-taghayyuru amrun i'tibariyun la tata'allaqu bihi al-musyahadatu. Berubah itu kan amrun i'tibar, yaitu perkara gambaran gitu. Maka perkara gambaran itu atau berubah itu la tata'allaqu bihi al-musyahadatu, tidak berkaitan dengan berubah itu al-musyahadatu, disaksikan gitu. Berubah itu kan amrun i'tibar. Sedangkan amrun i'tibar kan itu nggak bisa disaksikan gitu deh kalau lebih simpelnya ya. Li annaha la tata'allaqu illa bil amru maujud bil amru al wujudi. Karena sesungguhnya itu tidak berkaitan kecuali kepada perkara yang wujud. Jadi ngomong at-taghayyur itu kan itu adalah amrun i'tibar.
Sedangkan amrun itibar itu kan tidak bisa disaksikan. Sedangkan yang bisa disaksikan itu kecuali hanya amrun wujudi, perkara yang wujud saja. Maka dijawab oleh musnif ujibu bi annal ibarati bi anna fil ibarati tasyahulan. Maka dijawab oleh Ki Musonef dengan sesungguhnya di dalam ibarah gambaran ini Ki Musonef itu tasahulan lagi mempermudah. Makanya nggak pakai hitam dan putih, walaupun hitam dan putih itu masuk perkara wujud. Di Ki Musonef pakainya gerak dan diam, walaupun gerak dan diam itu amrun iktibar, tapi itu lagi untuk mempermudah bagi si pemula untuk memahami itu gitu loh. Disaksikan berubahnya gitu loh. Dari gak ada menjadi ada, atau dari tiada menjadi ada. Pakai hitam putih atau cabe deh. Pakai cabe. Cabe hijau. Lalu dibikin berubah warnanya jadi merah kan gitu. Berarti cabai jirimnya hijau, akrotnya kan gitu. Ketika akrotnya berubah kan gitu, kan itu dapat disaksikan kan, karena kan pakai mata deh ya, dilihat itu dari hijau menjadi merah. Tapi kan kita jadi tahunya seakan-akan yang berubah akrotnya doang, cabainya kan gitu. Sedangkan ini yang disaksikan berubahnya gitu. Tapi kalau yang berpikir jeli, yang dilihat gerak dan diamnya, itu dilihat dari ukuran cabenya mestinya gitu. Yang tadinya nggak ada cabai terus mencingis jadi cabai kecil, lalu jadi gede, lalu berubah jadi hijau, terus warnanya merah, kan itu aslinya kan itu dibikin semua. Bukan arutnya doang yang dirubah, cabenya utuh, maksudnya itu aja gitu. Kalau kita lihat asalnya aja nggak ada biji cabe, terus ditanam biji cabe. Setelah ditanam biji cabenya masih, ya sudah jadi pohon kan gitu ya, dibikin jadi pohon, keluar bunga cabe lalu jadi cabe. Kalau mau dilihat urutannya kan tetap itu, dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada. Dari ada menjadi tiada, biji cabenya tadinya ada, setelah tumbuh biji cabenya nggak ada, itu kan tahu-tahunya dari situ. Tetap dari ada nggak ada sama ada gitu. Gerak diam juga begitu aslinya kan, dari nggak ada menjadi ada atau dari ada menjadi nggak ada. Itu. Jadi Ki Musonef lagi memakai itu, dijawabi itu lagi untuk mempermudah. Wal murad, dan yang dimaksud anal a'rada syuhadat mutaghayyiratun min wujudin ila adamin wa aksihi. Dan yang dimaksud dengan a'rad atau sifat-sifat itu ialah syuhadat yang bisa disaksikan mutaghayyiratun berubahnya min wujudin dari ada ila adamin kepada tiada wa aksihi atau sebaliknya dari enggak ada menjadi ada. Faqaulul musannifi musyahadatun taghayyiruha. Maka qaulnya Ki Musannif yang berupa musyahadatun taghayyiruha yaitu bisa disaksikan berubahnya ila akhiri, maksudnya ialah musyahadatun mutaghayyiratun musyahadatuha mutaghayyiratun, yaitu dapat disaksikan berubahnya. Lakin hadza la yudharu ilal wujudi, akan tetapi ini menjadi tidak jelas illa kecuali kepada fil wujudi, kepada perkara yang wujud. Min hadarinya itu ialah kasawadi wal bayadi, yaitu seperti hitam dan putih. Kalau hitam dan putih kan seakan-akan jelas gitu ya, dari hitam jadi putih atau dari hijau jadi merah tadi sih ya. Lah kalau cabenya hijau terus gimana? Nyatanya aja itu cabai dari menongolnya cabai kecil hijau sampai dipetik hijau terus. Itu gimana lihat perubahannya? Itu makanya di dalam memakai kalimat gerak dan diam itu mengkategorikan itu adalah sifat yang baru, itu perlu dipikir gitu.
Duna nahwil harakati wasukuni, yaitu bukan seperti contohnya gerak maupun diam. Li anna dzalika la yusyahadu innama yusyahadu al-jirmu. Karena sesungguhnya gerak dan diam itu tidak bisa disaksikan. Wa innama yusyahadu al-jirmu, sedangkan yang disaksikan itu adalah jirimnya. Hala kaunu mutaharrikan au sakinan. Apakah baik itu jirimnya lagi bergerak ataupun jirimnya lagi diam. Jadi lagi diam yang disaksikan ya jirimnya, bukan diamnya. Diamnya mana? Tunjuk kok bisa? Nggak bisa. Gerak deh gerak sono neng gitu ya. Tunjuk kok geraknya mana? Ya kan yang disaksikan adalah jirimnya. Tapi yang disaksikan adalah berubahnya gitu sih. Karena tiap-tiap yang berubah pasti baru gitu. Jangan terus yang diem itu nggak bergerak nggak, tapi berubah loh. Zamannya gitu, statusnya gitu ya. Iya dong, dari yang kaker misalnya sekarang menjadi lapo. Kalau dilihat dari hitam putih enak kali, cuma kalau dipikir rumit gitu kan. Ya. Seperti kalau orang tua ya, tadinya rambutnya hitam semua ya. Giliran sudah umur putih. Kemarin yang hitam kemana? Gitu. Sudah ditiadakan gitu. Itu rambutnya doang apa orang-orangnya gitu jadinya ya. Baru kan berarti tiap-tiap jirim aja itu yang ada di alam baru, berarti seluruh alam ini baru kita jadi kayak gitu. Jangan dikira ntar alamnya kodim. Rumit di sini ya, maksudnya ini dalilin adanya Allah Ta'ala, bukti adanya Allah Ta'ala yaitu barunya alam. Lalu bukti barunya alam itu apa? Yang itu ada dua unsur, yaitu jirim sama arod. Bukti barunya jirim gimana? Sekarang bukti barunya arod gitu. Liana dzalika la yusyahadu wa innama yusyahadu al-jirmu hala kaunihi mutaharikan aw sakinan aw nahwi dzalik gitu. Karena yang disaksikan itu sesungguhnya gerak dan diam itu tidak bisa disaksikan, karena yang bisa disaksikan itu jirimnya. Apakah itu jirim dalam keadaan gerak atau dalam keadaan diam, wa nahwi dzalik, dan selainnya digerak dan diam seperti hitam putih, marah, senyum gitu ya. Seneng, nangis misalnya kayak gitu, itu sifatnya si jirim semua. Makanya kalau yang nggak ngerti jirim arod lalu menisbatkan sifat Allah Ta'ala dengan sifat yang baru, ngomong kayak gitu. Ya kan ke situ Allah Ta'ala seneng kalau hambanya pada ibadah. Seneng itu sifatnya jirim, sifatnya selain Allah Ta'ala. Berarti kan berubah. Tadinya nggak senang jadi senang kan gitu. Ya dari nggak ada menjadi ada sih. Kan ke situ. Repotnya itu nisbatin sifatnya hawadis ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas semua masalah. Menyekutukan musyrik gitu. Tipis-tipis. Ada ampunannya, jangan dikira ya. Lakin lama taqat alaihim al ibarati tasahalu fi dzalika. Akan tetapi kenapa pakai hitam putih susah alaihi menurut ulama, maka ulama itu mengibaratkan dengan gerak dan diam itu tasahalu untuk mereka itu mempermudah kepada santri-santrinya deh gitu. Kita orang nih ngampangin, pakainya nyontohnya pakai gerak dan diam. Soalnya kalau hitam putih pakainya mata sih ya. Ini hitam apa putih? Ini putih kan katanya. Tapi kalau nggak pakai mata, misalnya gerak diam ini nggak ada. Misalnya pakai tangan nih nggak ada tuh. Terus di sini ada, kan nggak usah pakai mata bisa disaksikan. Kalau dari nggak ada menjadi ada itu. Kasian ya nggak punya mata, nggak lihat gitu kalau pakainya isi. Gitu. Yang dilihat jirimnya. Yang dilihat jirimnya maksudnya barangnya itu loh bisa dibuktikan gitu. Dari nggak ada menjadi ada atau dari ada menjadi tiada gitu. Maka
termasuk Ki Musonef dan ulama-ulama yang lainnya itu mempermudahnya itu memakai contohnya pakai gerak dan diam fidzalika di dalam yang seperti itu kama yu'khadhu min kalamil ba'di min kutubin ala saktani seperti yang diambil dari kalamnya sebagian-sebagian kitab-kitabnya ala saktani atas Imam Saktani itu ya di sebagian kitabnya Imam Saktani aja mencontohkannya itu sifat atau a'rad yang baru itu ialah pakai contohnya gerak dan diam gitu untuk mempermudah saja. Jadi kita nyimpulinya gimana ini gitu setelah kita diterangin sama Ki Musonef itu bukti adanya Allah kan gitu yaitu barunya alam gitu karena tiap-tiap yang baru pasti butuh kepada yang mengadakan kan gitu. Jika tidak butuh kepada yang mengadakan, otomatis alam ini ada dengan sendirinya. Sedangkan ada dengan sendirinya itu di situ alam posisinya mungkin, maka akan terjadi ada dua perkara yang sama, yaitu wujud dan adam itu kan derajatnya sama. Alam ini sah ada, sah nggak ada gitu kan. Kok bisa nongol sendiri tanpa sebab itu menunjukkan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ngomong buktinya adanya Allah Ta'ala ialah barunya alam. Lalu bukti barunya alam itu apa kan ke situ? Bukti barunya alam ialah kan gitu. Di situ muatannya alam itu ada dua, ada jirim-jirim dan ada arot-arot. Maka mendalilinya adalah jirim dulu. Bukti barunya jirim ialah karena jirim itu tidak bisa lepas dari sifat yang baru. Tiap-tiap yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru, maka jirimnya itu baru kan gitu. Otomatis tiap-tiap yang tidak bisa lepas dari sifat yang baru, otomatis yang disifati barangnya itu baru gitu. Kan situ ya. Lalu bukti barunya si a'rad itu menunjukkan a'rad itu baru itu. A'rad itu bisa dalilnya a'rad itu baru ialah a'rad itu bisa disaksikan berubahnya gitu. Dicontohkannya gerak sama diam. Sedangkan gerak sama diam itu adalah amrun ibar yang dilihat jirimnya. Dari jirimnya itu ada menjadi tiada atau dari jirimnya nggak ada menjadi ada. Itu adalah dalil bukti barunya alam. Yang muatannya alam itu terdiri dari jirim-jirim dan arot-arot gitu. Baru setelah itu kita mengenal matalibu sab'ah. Barang siapa yang mengenal matalibu sab'ah, maka dia itu aman dari 7 pintu neraka. Aslinya barang siapa yang mengerti dalilnya barunya alam gitu aslinya itu aman dari 7 pintu neraka. Jangan ngomong masuk surga dulu deh, yang penting aman dari pintu 7 pintu gitu ya. Iya, ngomong masuk surga gimana? Ancaman 7 pintu neraka aja masih iya masih belum terlewati gitu kan. Amannya juga mau. Gitu ya. Ya segitu dulu ya. Wa'lam ketahuilah wallahu a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan tasir li kulli hauba wastur lana aradi wa amini rohati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin asobba wal muslimina ajma'ina rabbi isma fadla wa judamanna la bisa biminna
bil Mustafa Rasuli nahdo bi kulli suli Shalla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tasi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut beliau dari